Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, min kitabi Mawsu'atil Adab Al-Islamiyah, dari kitab Ensiklopedia Adab Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Fathi As-Sayyid Nada hafizallahu ta'ala. Kita lanjutkan Al-Adabus Sadis Asyar min Adabil Haji wal Umrah, etika yang ke-16 bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Luzumun nisa'i lil hijabil islami. Di antara etikanya, para wanita sudah semestinya mereka mengenakan hijab yang sesuai dengan hukum Islam, aturan Islam. Dan perlu dicatat, hijab yakni yang menutup aurat wanita, tentu dengan syarat yang telah diterangkan sesuai dengan isi Al-Quran dan Sunnah. Di antara hijab yang syar'i itu syaratnya ghairu dayyikin. Hijab itu tidak boleh dayyik. Dayyik itu artinya sempit. Juga wa ghairu khafifatin, tidak tipis. Kalau seandainya membentuk tubuh atau terlalu tipis sehingga terlihat apa yang ada di balik kain tersebut, maka ini hukumnya haram. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Dua penghuni neraka yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Golongan yang kedua, kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadha wa kadha, ay min masiratin ba'idah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan kedua itu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Para ulama menjelaskan mereka mengenakan kain, tapi kain itu membentuk tubuhnya. Misalnya wanita mengenakan celana panjang sehingga terlihat lekuk tubuhnya, maka itu bukan hijab yang islami. Atau mereka mengenakan kerudung, tapi kerudung itu tidak menutup apa yang ada pada dadanya dan terus ke bawahnya, sehingga terlihat membentuk tubuh, tampak apa yang harusnya tidak boleh tampak baginya. Atau mereka menggunakan kain yang longgar tapi tipis, sehingga di balik kain itu terlihat bentuk tubuh wanita itu. Maka Nabi mengatakan nisaun kasiyat, wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang, mumilat ru'usuhunna ka'isnimatil bukhtil ma'ilah. Biasanya wanita yang seperti ini jalannya melenggak-lenggok, di kepalanya ada seperti punuk onta yang mereng. Apa namanya itu, Pak? Konde, sanggul. Atau kalau wanita pakai kerudung dikasih apa? Cepol atau cepol? Namanya cepol atau cepol ya, Pak? Yang di kepala itu.
Biasanya wanita-wanita itu kerudungnya, wanita zaman sekarang diberi itu, sehingga membentuk bentuk kepalanya itu. Nabi sudah menyebutkan hal itu jauh sebelum kita ada. La yadkhulnal jannata, wanita seperti ini tidak bisa masuk surga kata Nabi. Wala yajidna rihaha, dia bahkan tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada, padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah, maka seorang wanita muslimah, karena ibadah haji ini adalah ibadah yang agung, dan dia mengharapkan hajinya menjadi haji yang mabrur, dan Nabi mengatakan hajjun mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Al hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan yang pantas bagi pelakunya kecuali surga. Tentu yang disebut dengan mabrur seperti yang kita terangkan sebelumnya, dan dia berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka wanita harus menggunakan hijab yang syar'i, jilbab yang sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Lihat, beliau berkata, inna katsiran minan nasi la tattaqiyallaha ta'ala fi ibadatiha. Karena sesungguhnya banyak sekali para wanita, mereka dalam ibadah hajinya tidak dibarengi dengan sifat takwa. Wa fi hajjiha wa umratiha fatatahawanu fi satri jasadiha. Mereka meremehkan ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau umrah masalah menutup aurat. Misalnya menutup pada bagian lengan. Lengan tangan wanita itu aurat, atau menutup pada bagian telapak kaki. Betis itu aurat atau bukan? Aurat bagi wanita. Yang diperselisihkan para ulama itu bagian wajah dan telapak tangan. Adapun telapak kaki, kemudian betis, lengan, leher, ini aurat, wajib ditutup bagi wanita. Karena sebagian para wanita justru ketika mereka melaksanakan ibadah haji, seragam hajinya celana panjang. Sahih? Benar atau tidak, ikhwan? Ya, sebagian wanita itu ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau umrah, seragam hajinya celana panjang. Kalau celana ini tidak membentuk tubuh, lebar, luas, ini mungkin bab yang berbeda. Tapi ini celana yang jelas mirip dengan celana para lelaki. Padahal Nabi mengatakan, man tashabbaha, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, la'anallah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la'anallah, Allah itu melaknat al-mutarajjilat minan nisa, wanita-wanita yang menyerupai tingkahnya para lelaki. Bukan hanya cara bicaranya, bukan hanya cara berjalannya, tapi juga cara berpakaiannya, yang nggak boleh meniru para lelaki. Atau sebagian wanita muslimah, mereka sudah benar mengenakan kain yang besar, yang tebal, tapi terkadang meletakkan sesuatu yang menarik perhatian orang banyak. Ya, mungkin pakai kerudung yang bagus, jubah yang juga bagus, tapi setelah itu mungkin dia pakai lagi rompi begitu, rompinya dari bulu binatang misalnya, atau di kerudungnya dikasih burung merak. Ini menarik perhatian orang, padahal tujuan wanita itu berhijab supaya tidak menimbulkan fitnah, supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, sehingga sebagian wanita mereka itu, karena penulis berpendapat menutup wajah itu wajib, beliau berkata sebagian wanita sengaja menyingkap wajah mereka, padahal tidak dalam kondisi ihram, sudah selesai ihram atau sebelum ihram. Bal wa ajza'u ukhra min jasadiyah, sebagian anggota tubuh yang lainnya juga biasa ditampakkan. Kadang wanita menjemur pakaian, membiarkan tangannya terlihat, telapak kakinya terlihat, atau menggunakan pakaian yang tadi kita sebutkan, yang menimbulkan fitnah. Ini banyak kita jumpai.
pada wanita-wanita yang melaksanakan ibadah haji yang mereka menyangka haji itu cuma sekedar tawaf, sa'i, melempar jumrah dan yang lain-lainnya dari rangkaian ibadah haji. Padahal selain daripada itu, haji itu penting bagi kita menetapi hukum-hukumnya Allah. Tidak boleh melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berhaji itu Allah berkata kepada mereka, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal bagi kalian adalah sifat takwa. Dan salah satu sifat takwa seorang wanita muslimah, ia menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Bahkan kata beliau, bal wa ba'dun niswah qad tata'attara wa talabbusa siyaban lafitatun lin-nadhari asna'a hajjiha wa umratiha. Kadang sebagian wanita justru mereka itu ketika memakai pakaian dicari pakaian yang sudah disemprot dengan minyak wangi, sehingga bajunya itu berbau wangi yang menyengat. Kan wanita tidak boleh mengenakan minyak wangi yang menyengat tercium oleh para lelaki. Ayyum mamra'atin istaqtarat, wanita manapun yang dia melumuri atau menyemprot minyak wangi pada tubuhnya, kata Rasulullah. Kemudian dia keluar rumah supaya tercium baunya oleh para lelaki. Nabi tekankan dalam hadis Abu Daud itu, pada akhirnya beliau mengatakan fa innaha zaniyah, wanita itu meniru perilakunya wanita pezina. Wanita itu meniru perilakunya wanita pezina. Kalau tidak mau disebut, ingin seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabi pernah memerintahkan seorang wanita yang datang ke masjid Nabi memakai minyak wangi pulang kembali. Mereka tidak boleh datang ke masjid dalam keadaan memakai minyak wangi sampai mereka menghilangkan bau wangi itu. Karena fitnah. Ikhwan, kalau antum lihat laki-laki pakai minyak wangi biasa saja antum cium. Tapi kalau ada seorang wanita lewat kemudian tercium bau wanginya, itu fitnah. Bohong kalau tidak. Minimal laki-laki itu akan berkata, man hadihi, ini siapa? Fulana, ada apa dan sebagainya. Timbul bisikan setan dalam hatinya. Nah ini maka perhatikan, ini berlaku bukan hanya ketika sedang berhaji, tapi di luar haji juga para wanita mesti memperhatikan cara memakai hijab yang syar'i, memakai pakaian yang syar'i. Adapun fenomena yang terjadi di negeri kita, ada istilah jilbab apa namanya? Jilbab gaul. Ada lagi yang terakhir nih istilah jilbab diplesetkan menjadi apa? Jilbab atau jilbab ya. Begitulah kira-kira. Itu bukan jilbab. Itu bukan jilbab. Ini jelas menyingkap aurat. Ini fitnah. Kalau dia mengatakan itu jilbab, dia telah mempermainkan agama Allah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kata Allah. Apa kamu terhadap Allah, ayatnya Allah, Rasulnya Allah, kamu berani mengejek dan menjadikan bahan permainan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau itu yang kamu lakukan, tidak ada udzur bagimu. Kamu telah kafir setelah kamu beriman sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh. Jilbab yang ketika Allah menyebutkan ayyudnina min jalabibihinna, supaya para wanita itu mengulurkan jilbab-jilbabnya, yakni kain yang besar, kain yang longgar, kain yang tidak membentuk tubuh wanita itu. Nah, dan kadang kita menjumpai sebagian para wanita sengaja kepalanya dikasih kerudung, tapi celananya celana panjang yang sempit. Celana apa namanya, Kon? Hah? Legging. Iya. Legging atau legging? Hah? Nah, ini gangguan syaitan. Kita tidak boleh membiarkan, tidak boleh. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya mengenakan pakaian, tidak boleh. Laki-laki tidak boleh membiarkan istrinya berpakaian seperti itu karena dia nanti disebut dayyus. Rasul menyebutkan salasun la yukallimuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah wa la yuzakim wa la yanzur ilaihim. 3 golongan Allah tidak mau bicara, tidak mau mensucikan mereka, tidak mau memandang kepada mereka. Golongan itu ada 3. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun dayyus. Lelaki yang disebut dengan dayyus. Apa dayyus?
yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat, yang tidak ada rasa sedih ketika keluarganya berbuat maksiat, ketika saudara-saudara wanitanya membuka aurat, anak wanitanya membuka aurat, istri mereka menampakkan aurat, tidak ada kecemburuan terhadap agama Allah. Lelaki ini disebut dengan dayyus, nggak akan diajak bicara oleh Allah, nggak akan disucikan, dan Allah tidak mau memandang lelaki yang seperti itu. Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nabi juga menegaskan, war-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatih. Lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya. Yani yang berkaitan tentang agama Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga sebagian wanita menimbulkan fitnah pada manusia. Ya mungkin mereka menggunakan jilbab yang besar, juga sudah tidak menimbulkan fitnah dari segi pakaian, tetapi mereka menambah sesuatu yang tidak pantas. Misalnya tabarruj, bersolek dengan solekan-solekan jahiliyah. Padahal Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah di masa. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kamu bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa dahulu. Bagaimana wanita jahiliyah itu ketika bersolek? Ketika mereka keluar rumah, seluruh perhiasannya dipakai, gelangnya, di lengannya semua, di kakinya juga, di hidungnya ditambahi, juga di anting-antingnya demikian, sehingga ketika berjalan berbunyi suara gemerciknya itu berbunyi, suara gemerincingnya berbunyi, sehingga menimbulkan pertanyaan, ini siapa, wanita siapa, dan sebagainya. Atau kalau tidak, mereka menggunakan hiasan pada bagian wajah, pakai kawan? Lipstick, pakai apa lagi? Pokoknya yang kayak lampu merah itu berpindah di wajahnya. Ada merahnya, ada kuningnya, ada apa? Hijaunya. Ini kalau Pak Ahmad lewat bingung ini lampu merah atau hijau kan gitu. Mungkin begitu. Nah, ikhwati rahimanillah. Ini enggak boleh. Itu hanya boleh bagi wanita ketika bersama suaminya. Anehnya wanita zaman sekarang ketika di hadapan suaminya tidak begitu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Di hadapan suaminya bersolek enggan, pakai minyak wangi tidak mau, baju yang bagus dipakai keluar rumah, di dalam rumah baju yang sudah compang-camping misalnya, bau minyak jelantah, harusnya celak itu di wajahnya, tapi karena kena arang di matanya berubah di wajahnya. Maka para wanita, saya katakan kepada anda, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Pakaian yang syar'i itu akan mengangkat derajat anda dan derajat keluarga anda. Nah, dan ikhwafillah rahimanillah, Rasulullah SAW mengingatkan bagi orang yang berikhram. Nabi mengatakan, la tantaqibul mar'atul mukhrimah wa la tartadi al-qafazaini. Wanita ketika berikhram tidak boleh memakai niqab yang menutup wajahnya, dan juga tidak boleh mengenakan sarung tangan. Jadi kalau seandainya dia ikhram haji atau umrah, yang nggak pakai penutup wajah, ini kesalahan yang fatal kita jumpai. Naam, para ulama memberikan uzur. Sebagian dalam kondisi tertentu manusia boleh menggunakan masker. Bukan itu yang ingin kita sebutkan. Di mana letak kesalahannya? Ketika sholat. Ketika sholat mereka menggunakan masker. Padahal hadis Bukhari dan Muslim menegaskan, Rasul melarang sholat itu menutup pada bagian wajah. Nah, seandainya kita berhaji, kemudian kita melaksanakan melempar jumrah atau sa'i atau tawaf, para ulama membolehkan karena kondisi yang darurat, dikhawatirkan begini dan begitu, mereka boleh. Mungkin dia sedang flu dan sebagainya. Tapi ketika sholat, tidak ada para ulama yang menyebutkan hal itu boleh bagi mereka. Tidak ada fatwa yang menyebutkan bolehnya sholat dalam keadaan menutup wajah. Nah, jamaah haji kita jumpai banyak seperti ini. Dalam keadaan sholat dia menggunakan masker.
Padahal dianjurkan ketika sholat membuka wajah. Nabi melarang melakukan as-sadl, Nabi juga melarang menutup wajah ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Kemudian hafizallah rahimani wa rahimakumullah, hanya sebagian para ulama yang berpendapat wajibnya menutup wajah berdalil dengan yang datang dari Aisyah. Ketika Aisyah berhaji bersama Nabi dan wanita-wanita mukminat lainnya, jika berpapasan dengan para lelaki, mereka menutupi wajah. Ini bagi mereka yang berpendapat hukumnya wajibnya menutup wajah. Ala kulli hal, hada mahalul khilaf bainal ulama. Ini kondisi di mana para ulama berbeda pendapat, tetapi yang disepakati yang tadi kita sebutkan. Yang disepakati adalah jilbab itu pakaian yang apa? Luas. Pakaian yang lapang. Pakaian yang tebal, tidak nerawang. Dan jilbab itu ikhwafillah rahimanillah tidak diberikan hiasan-hiasan yang terlalu yang menarik pandangan mata lelaki, tidak. Ini yang wajar. Kemudian tidak ada dalilnya wanita ketika berhaji harus berkain berwarna putih, tidak ada dalilnya. Bahkan wanita disukai mengenakan kain yang tidak menarik perhatian para lelaki. Dikembalikan kepada kebiasaan sebuah negeri lebih baik. Misalnya di negeri Saudi kebiasaan wanita menggunakan kain yang gelap, mungkin hitam atau biru yang gelap. Maka tidak disukai ketika kita di sana menyelisih kebiasaan mereka. Ini makruh minimal demikian. Nah, kalau berdalil bahwasanya wanita mesti dengan kain yang putih, kalau dia berkata wanita kalau haji harus dengan kain putih, baju putih, celana panjang putih, kerudung putih, kaos kaki putih, sepatunya pun sampai beli yang berwarna putih. Itu nggak ada dalilnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan ketika wanita-wanita Ansor, demikian pula muhajirin melaksanakan ibadah haji, mereka keluar seperti burung gagak. Warnanya apa ya burung gagak itu? Hitam. Seperti gerombolan burung gagak yang terbang. Jadi warnanya gelap. Saya tidak mengatakan wajib gelap, tidak. Cuma yang saya ingin garis bawahi harus putih. Ini yang tidak ada dalilnya. Meyakini bahwa haji itu identik dengan warna putih khata. Adapun hadis Nabi yang menyebutkan albisu bil bayat fa inna bikumul bayat, kenakan kain putih sebaik-baik kain, kenakan baju berwarna putih sebaik-baik kain bagi kalian yang berwarna putih. Ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Fahimtum ya ikhwah? Nah, ini yang perlu diluruskan. Saya tambahkan juga kebiasaan kaum muslimin juga ketika selesai melaksanakan ibadah haji mengadakan ritual wisuda. Tahu wisuda ya kawan? Wisuda haji. Haji mesti pakai kopiah berwarna putih. Kopiahnya juga harus disematkan oleh mutawif atau ustadz yang membimbingnya. Ini nggak ada dalilnya. Malah sekarang ada ijazahnya. Iya ikhwan. Sebagian travel mengeluarkan ijazah haji. Ini mengada-ngada. Kapan kuliah hajinya gitu kan ya? Ada ijazah haji. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar ini ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang maknanya jika engkau melihat idza ra'aita ar-rajula yasta'milu minan syai'an yukhalifu sunnah, kalau kamu melihat ada seseorang dia melakukan suatu perkara yang menyelisih sunnah, dia enggak berhenti di situ. Dia akan melakukan sesuatu yang lain lagi yang menyelisih sunnah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka hafizillah rahimani Allah, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada nas tentang hal itu. Tayyib. Bagaimana Ustaz dengan misalnya untuk tanda? Ya, karena negeri kita identik dengan baju apa, Pak? Batik. Kemudian ya kita jamaah haji pakai batik, apakah ini boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Al aslu fil adati ibaha. Hukum asalnya perkara yang berkaitan dengan pakaian atau minuman atau hal yang berkaitan dengan dunia mubah. Cuma mesti diperhatikan cara membuat pakaiannya yang tadi kita sebutkan. Wanitanya pakaiannya kalau tahu batik ya harus yang longgar, nggak membentuk tubuh. Nah demikian. Fahimtum? Barakallahu lana wa lakum. Al-adabus sabi asar, kita ringkas. Etika yang ke-17. Ijtinabul muzahamati wal ikhtilati bainar rijali wan nisa. Berusaha menghindari
ikhtilat, bercampur baur laki-laki dengan perempuan, berdesak-desakan. Jadi jangan malah kita mencari tempat yang dimana kita berdesak-desakan di dalamnya. Usahakan dihindari untuk berdesak-desakan, bergumul dengan laki-laki dengan perempuan, berdesak-desak. Ini tidak disukai, nanti bisa menimbulkan fitnah. Maksud kami dalam masalah ini, karena sebagian kaum muslimin memaksakan diri ketika tawaf, dia berusaha meringsak untuk mendekat Hajar Aswad, sehingga mereka mendesak atau didesak. Bahkan tidak jarang di antara mereka mendorong sebagian kaum muslimin. Bahkan tidak malu di antara mereka mungkin terpaksa menarik wanita yang bukan, menurut mereka terpaksa memegang wanita yang bukan mahramnya, dia tarik. Kalau seandainya itu tidak membatalkan wudhu, dan ini pendapat yang benar, tetapi ini kedoliman, menyakiti kaum muslimin. Sementara Nabi berkata, linu li ikhwanikum, bersikap lembutlah kalian kepada saudara-saudara kalian. Wadhalika ala qadril imkani wa taqah, tentu menghindari ikhtilat dan juga bercampur berdesak-desakan dengan manusia, laki-laki dengan perempuan, sebatas kemampuan yang kita miliki. Kalau kita bisa menghindari, kita hindari. Fa inna hadza la yajuzu hatta fi ghairil haji wal umrah. Karena pada asalnya ini memang enggak boleh dalam situasi haji maupun dalam situasi haji dan umrah atau di luar itu. Ikhtilat itu enggak boleh. Desak-desakan dengan laki-laki dan perempuan itu tidak boleh. Naam. Wa huwa hunna asaddu khataran lima yu'di ilai minal fasadi wal munkar, karena ini bisa menimbulkan kerusakan yang besar, fitnah yang besar, kemungkaran. Fa idza istata'al mar'u ijtinabal ikhtilati wajib alaihi dzalik, maka bila mampu seseorang itu menghindari ikhtilat, maka dia jauhi. Seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sebagian jamaah haji terfitnah, asyik memandangi wajah-wajah wanita yang bukan dari negerinya. Lalu kata mereka dengan alasan dalilnya innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah maha indah, Allah menyukai. Dalilnya benar, tapi penempatannya tidak benar. Ya, maka nggak boleh ikhtilat, ya, nggak boleh ikhtilat, tidak boleh berdesak-desakan, tidak boleh. Nah, maka sebab itu tidak disukai para wanita setelah mereka itu sholat sunnah tawaf ikut berdesak-desakan mengambil air zam-zam. Ini kekeliruan yang fatal. Para wanita ketika mereka selesai sholat sunnah, mereka duduk saja di sana. Para lelaki yang mengambil air zam-zam, suami mereka yang mengambilkan untuk mereka. Bukan meringsak, mendorong laki-laki, didesak oleh laki-laki. Hadza fitan. Ini fitnah. Mungkin tidak terasa pada hari itu, tapi setidaknya bisa menghilangkan kekhusyuan. Wallahi ikhwah, syaitan itu mencari celah di mana dia sanggup untuk mengganggu kekhusyuan manusia dalam ibadahnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka setelah itu ikhwafillah rahimakumullah, sekuat tenaga dihindari, baik ketika tawaf, ketika melempar jumrah, ketika sa'i, ketika memasuki masjid, kan ada pintu sendiri, pintu lelaki sendiri, pintu wanita sendiri. Hendaklah wanita memasuki pintu wanita, laki-laki melalui pintu lelaki. Nah, dan yang semisal daripada itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bal inna ba'dan niswa tanamu ustir rijal. Lebih parah lagi, sebagian wanita tidur di sekitar para lelaki. Ini biasanya terjadi ketika di Musdalifah. Di Musdalifah, di mana tidur itu mencari tempat yang tidak ada atapnya, mencari tanah yang agak lapang. Mungkin satu rombongan, kemudian mereka tidur karena lelah sekali. Biasanya jamaah haji Indonesia masuk ke Musdalifah tengah malam. Kalau yang mereka menunggu sampai tenggelam matahari baru berangkat dari Arafah, mungkin tengah malam jam 2 baru sampai di Musdalifah, lalu lelah, lalu mereka tidur. Lelaki itu lelaki itu hanya menggunakan 2 kain. Kalau seandainya lelaki ini tidurnya bersama dengan wanita, dikhawatirkan tersingkap dan terlihat apa yang tidak pantas terlihat. Kalau tidak begitu sebaliknya, maka mestinya dipisah, di mana wanita harus tidur, di mana laki-laki juga harus tidur. Fahimtum ikhwati? Nah, al-adabus samin asyar. Etika yang ke-18, ijtinabur rafas, hindari ar-rafas. Rafas itu maknanya perkataan yang harusnya terjadi antara suami istri saja. Seperti perkataan mencumbu, perkataan merayu. Ini terjadi suami istri saya.
ketika haji tidak boleh rafas. Kata-kata jorok tidak boleh. Ya. Wa huwal kalamul fahis. Kalimat-kalimat yang kotor. Wa qila al-jima' wa muqaddimatuhu. Ada yang mengatakan rafas artinya cumbuan. Awal mula seseorang ketika mau mengumpuli istrinya ada ucapan-ucapan tertentu, ini enggak boleh. Juga wal fusuk, hindari perbuatan-perbuatan fasik. Apa yang dimaksud dengan fasik? Ya, perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan melanggar syariat, seperti misalnya meremehkan salat, mengundur-undur waktunya, ini termasuk bentuk dosa besar. Dosa kefasikan maksud saya. Atau misalnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram atau muhrim? Mahramnya. Berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, ini kefasikan, ini dosa. Nah, mikhafillah. Atau menipu, mencela dan sebagainya. Wal jidalu fil hajj, dan kita juga diwajibkan orang yang berhaji itu diwajibkan menghindari perdebatan, yakni debat kusir. Kalau kita melihat ada seseorang melakukan sebuah kesalahan, kita boleh menasihati. Kalau Bapak melihat ada orang sholat misalnya safnya renggang, lalu kita katakan kepadanya, rapatkan safnya, karena Nabi mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Sungguh lurus dan rapatkan safmu atau Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian, ini kalian saling bermusuhan. Lalu orang itu mendebat misalnya, oh enggak, ini enggak apa-apa, tinggalkan, jangan dilayani, tapi dinasihati. Kita menjumpai mungkin sebagian wanita nyelonong saja tidur di tempat para laki, kita katakan kepada mereka ini haram, tidak boleh wanita tinggal di tempat para laki. Kemudian dia mendebat kita tinggalkan. Tidak disukai berdebat, debat kusir tidak disukai, tapi nasihat tetap, amar ma'ruf nahi munkar tetap. Kata beliau, hatta walau kanal jidalu fi sya'ni manasikil hajj, sampai pun jidal debat masalah manasik haji. Misalnya berdebat masalah telapak tangan itu yang mana? Bukankah wanita itu kalau ketika haji tidak boleh menggunakan kaos tangan? Maka ada mereka mengatakan, oh telapak tangan itu cuma bagian putihnya saja. Ada lagi yang mengatakan, oh enggak, sampai pergelangannya terus ke bawah itu adalah telapak tangan. Debat seperti ini enggak disukai. Terangkan dalilnya, begitu mereka menolak tinggalkan. Faham tuh? Masalah mencukur rambut. Mencukur rambut kan dua cara. Yang pertama apa namanya, kawan? Halak. Halak itu mencukur rambut gundul enggak tersisa. Yang Nabi mengatakan rahimallahu ta'ala al-muhallikin, semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya dengan gundul. Yang kedua namanya apa, kawan? Yang kedua apa namanya? Qasir. Dicukur sedikit. Maksudnya sedikit di sini semuanya dicukur, cuma tidak sampai apa? Nah, kesalahpahaman orang-orang di negeri kita yang dimaksud dengan qasir itu diambil cuma sedikit ujungnya. Itu salah. Jadi yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, mereka tidak gundul habis, tapi mereka mencukur seluruh rambutnya. Faham maksudnya, ikhwan? Kita mungkin kira-kira berapa senti gitu ya? 1 senti atau 1,5 senti, tapi semuanya dicukur, bukan ujungnya saja yang dicukur. Dan ini nas yang sharih tentang masalah halak dan qasr. Ketika kita sudah terangkan ini, kemudian mereka mendebat, oh enggak begini, kata ustaz saya begini, tinggalkan. Jangan sampai berdebat. Nasihat tetap kita tegakkan. Nah, kata beliau selanjutnya, bal yuwaddi'u sunnah wa yad'u ilaiha, bahkan kita terangkan kepadanya yang benar yang datang dari sunnah, ajak kepada yang sunnah. Wa yahdharu minal bid'ah, ingatkan dari berbuat bid'ah. Wala yujadilu idzal lam yalqi istijabah, kalau mereka itu tidak mau menjawab ajakan kita, jangan dilayani, jangan diajak debat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 197, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh melakukan rafas, fusuk dan juga jidal ketika melaksanakan ibadah haji. Sehingga menjauhi 3 perkara ini hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kadang kaum muslimin tidak jidal dengan orang lain, jidalnya dengan istrinya, debat dengan istrinya, cuman masalah jemur pakaian boleh enggak di kamar hotel, debat. Ini merusak haji. Fahim ikhwan? Naam kadzalik. Debat tentang masalah
si istri mau sholat di kamar, suaminya mengatakan, ayo pergi ke masjid. Lalu adu hujah, saling debat, akhirnya mereka diam-diaman. Ini rusak ibadah hajinya. Boykot-boykotan, rusak ibadah hajinya. Mestinya seorang lelaki menempatkan pada tempatnya, istri itu dinasihati. Kalau nggak mau dinasihati, tinggalkan. Nanti setelah selesai ibadah haji, luruskan kembali. Dan tidak setiap apa yang kita nasihatkan diterima oleh manusia. Kita hanya mampu menunjukkan, sisanya hidayah itu hak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, luzumut tafakkur wa tadabbur was sakinah. Orang berhaji itu mestinya terus-menerus memikirkan tanda kekuasaan Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, dan dalam kondisi tidak panik, tenang, khusyuk maksudnya. Berusaha khusyuk. Inna luzumat tafakkuri wa tadabbura wa sakinata mimma yajma'u qalbu wa aqlul haji wal mu'tamir. Karena sesungguhnya terus-menerus memikirkan ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, khusyuk dalam ibadahnya, ini bisa mengumpulkan antara hati dengan amalan jasad yang bisa mengkhusyukkannya dalam ibadah. Jadi fikirkan ikhwan fillah. Sayang di negeri kita ketika banyak jamaah haji berangkat, mereka bukan tafakur, tapi sibuk pakai apa namanya? Handphone, gadget, kamera, apalagi macam-macam. Jadi datang ke Masjidil Haram sibuk untuk apa ya kawan? Iya, apa namanya? Itu dia. Begitu. Apakah tidak boleh? Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi kalau mulai dari awal haji begitu sampai belum turun di pesawat sudah mulai apa? Foto ini, foto itu. Masuk ke masjid ini, foto begini, foto begitu. Kalau misalnya belum sempat foto, sampai ruginya Masya Allah. Kembali lagi minta diantarkan tempat itu supaya bisa foto. Ini musibah ini. Ini fitnah. Bahkan sebagian mereka membawa handphone mereka, lupa mereka mematikannya dalam keadaan mereka sedang berdoa. Menangis, di tengah-tengah menangis, bunyi suara handphonenya, terganggu. Ikhwah, ini keliru dalam melaksanakan ibadah seperti ini. Jadi haji itu cari hal-hal yang bisa menenangkan jiwanya, yang bisa mengkhusyukkannya, ya, yang bisa membuat hatinya terus-menerus terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sibukkan dengan hal yang seperti itu tadi ya. Atau sebagian kaum muslimin disibukkan dengan apa? Belanja. Berangkat ke Masjidil Haram ya, tapi sangunya real, dolar. Yang difikirkan ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, jangan lupa pulang dari masjid antarkan saya. Masya Allah. Yang difikirkan tentang apa? Belanja. Sudah masuk isya ya kawan ya? Oh, sudah masuk isya. Qadarullah, Masya Allah. Ya, sudah cukup ya kawan, sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dan bisa dipertemukan kembali di dunia, jika tidak di dunia, di akhirat nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Wa sallallahu wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.